adik-adik kelas 1, 2, dan 3. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, Kak Vanes senang sekali melihat wajah-wajah adik-adik pada hari ini. Coba Kak Vanes lihat dulu ya, hari ini adik-adik semua bersukacita tidak ya? Oke, semuanya adik-adik sudah bersukacita. Ada senyumnya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Vanes mau ajakin adik-adik nyanyi dulu ya. Coba semuanya kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Kita dengerin iringannya pakai gerakannya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan lagunya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, adik-adik berdoa ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami, supaya ajar kami Tuhan, supaya kami dapat duduk dan mendengarkan dengan baik. Pimpin sekolah minggu kami sehingga berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah berjalan beserta Yesus, sekarang kita akan nyanyi satu lagu lagi. Adik-adik ada yang tahu lagu ini? Lagu apa? Ya, betul, lagu I Love You Jesus, Deep Down in My Heart. Kita mau nyanyi bersama-sama ya. Kita dengerin iringannya ya, adik-adik ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. Kita pakai gerakannya adik-adik. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Ya, adik-adik, wah sudah bersukacita bersama kita dengan memuji Tuhan bersama dengan Kak Vanessa. Nah, sekarang kita udah mau mendengarkan firman Tuhan. Udah siap? Wah, ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama menenangkan hati kita dulu adik-adik, menenangkan diri kita mau menghadap Tuhan dengan berdoa. Yuk adik-adik kita bersama-sama berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti apa yang Tuhan firmankan pada pagi hari ini. Tuhan juga mau tolong, pimpin Kak Evelyn yang akan bercerita. Biarlah apa yang disampaikan dapat seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, wah, kelas 1, kelas 2, sama kelas 3 sudah siap semua. Nah, adik-adik, Kak Evelyn mau mengajak adik-adik hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang taat. Seperti seorang anak ini nih, ada anak namanya si Didi. Nah, anak ini si Didi juga waktu kemarin itu dia mau taat ketika mama papanya meminta Didi untuk merapikan mainan setelah bermain. Bagaimana taatnya? Nah, ternyata adik-adik si Didi ini dia baru mendengarkan cerita adik-adik tentang seorang bapak, yaitu Bapak Bileam yang taat kepada Tuhan. Nah, Didi juga mau menjadi anak yang taat. Adik-adik mau tahu bagaimana ceritanya tentang Bapak Bileam? Nah, yuk adik-adik kita mau sama-sama melihat nih. Di satu tempat nih, ada seorang raja yang sedang melihat-lihat dari kejauhan. Wah, dia merasa banyak sekali ya orang-orang yang berkemah dekat kerajaan dia. Raja ini bernama Raja Balak. Raja Balak ini dari bangsa Moab. Nah, Raja Balak ini melihat dekat Moab situ ya, kok banyak orang-orang yang berkemah di sana. Ternyata adik-adik di situ adalah bangsa Israel yang sedang berkemah di sana. Raja Balak merasa takut tiba-tiba adik-adik. Kenapa? Raja Balak tahu kalau bangsa Israel itu bangsa yang kuat, bisa mengalahkan bangsa Amori yang begitu hebatnya. Wah, jangan-jangan nanti bangsa Israel nih, nanti negeriku akan dikalahkan oleh mereka. Kerajaanku jatuh ke tangan mereka. Wah, dia merasa takut adik-adik Raja Balak ini. Lalu Raja Balak mikir, aduh gimana caranya supaya kerajaanku tetap nih, negeriku tidak diserang oleh bangsa Israel. Aku ingat ada seorang bapak namanya Bapak Bileam. Dia ahli tumbuh yang hebat. Wah, kalau Bapak Bileam bicara nih kepada orang Israel, pasti mereka akan kalah. Pasti mereka tidak akan menyerang bangsa Moab. Akhirnya adik-adik, Raja Balak mengutus beberapa orang untuk ke rumah Bapak Bileam. Mereka diutus membawa sesuatu juga untuk Bapak Bileam adik-adik. Nah, mereka menuju ke rumah Bapak Bileam. Setelah beberapa lama, mereka sampai ke rumah Bapak Bileam dan membawakan banyak hadiah. Bapak Bileam, kami utusan dari Raja Balak. Kami ingin ke sini meminta bantuan dari Bapak Bileam. Ini ada beberapa banyak hadiah nih untuk Bapak. Bapak diminta oleh Raja Balak untuk mengalahkan bangsa Israel, berbicara pada bangsa Israel dan mengutuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, ternyata Bapak Bileam ini dia orang yang patuh dan taat pada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Bileam tidak langsung menjawab para utusan Raja Balak. Bapak Bileam bilang kepada utusan raja gimana? Tunggu sebentar ya Pak, saya akan berdoa dulu, saya mau minta jawaban dari Tuhan dulu. Nah, adik-adik Bapak Bileam dia ke dalam, Bapak Bileam berdoa dulu adik-adik, berdoa meminta pertolongan dari Tuhan, mohon pimpinan Tuhan untuk dapat menjawab dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan apa kepada Bapak Bileam? Tidak, kamu jangan mengutuki bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang kupilih, bangsa yang aku berkati, kata Tuhan. Terus Bapak bilang, oh ya baik Tuhan. Dan akhirnya Bapak Bileam kembali menghadap para utusan raja itu dan mengatakan bahwa Bapak-bapak,
Tuhan tidak menginginkan aku untuk mengutuk bangsa Israel. Kalian silakan kembali ke raja. Aku tidak mau mengikuti perintah raja itu. Nah, adik-adik, utusan raja itu akhirnya kembali ke kerajaan, menghadap Raja Balak. Nah, setelah diceritakan adik-adik, Raja Balak bilang, hah, masa Bapak Bileam ngomong itu? Iya, dia tidak mau, Raja. Nah, akhirnya adik-adik, Raja Balak bilang, aduh, kayaknya jangan-jangan kurang banyak nih hadiah yang aku bawa untuk dia. Ayo, kalian balik lagi ke sana ya, bawa harta dan bawa hadiah yang lebih banyak lagi, supaya Bapak Bileam mau menuruti kata-kata saya. Terus akhirnya mereka kembali lagi nih adik-adik. Mereka kembali ke rumah Bapak Bileam lagi. Nah, ketika sampai di sana, mereka ingat pesan Raja Balak. Jangan lupa ya, kalian harus membawa Bapak Bileam untuk mengikuti perintahku. Nah, ketika mereka sampai di rumah Bapak Bileam, adik-adik, kembali mereka bawa banyak barang. Nih, Bapak Bileam, lebih banyak lagi nih untuk kamu. Ayo, bantu Bapak Raja kami, Raja Balak, untuk mengalahkan orang bangsa Israel, mengutuk bangsa Israel. Kembali lagi adik-adik, Bapak Bileam, dia tidak mau langsung menjawab. Karena apa? Bapak Bileam taat kepada Tuhan. Dia hanya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya Bapak Bileam kembali menanyakan kepada Tuhan. Sementara utusan raja pada menunggu di luar. Kembali Bapak Bileam berdoa, meminta Tuhan menjawab doa Bapak Bileam. Dan adik-adik, ya Tuhan juga mengatakan apa? Firman Tuhan mengatakan, jangan mengutuki bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang kuberkati. Tidak boleh ya. Terus akhirnya Bapak Bileam, oh iya ya, tidak. Akhirnya Bapak Bileam kembali menemui para utusan raja dan mengatakan, Bapak-bapak, saya tidak akan mengikuti perintah raja mengutuki bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa Tuhan kasihi, bangsa yang Tuhan berkati. Wah, adik-adik, Bapak Bileam tidak mengikuti perintah raja, tapi dia mau tetap taat pada perintah Tuhan. Wah, nah adik-adik seperti Bapak Bileam ya adik-adik ya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita mau taat pada perintah Tuhan, seperti apa misalnya? Ya, kalau misalnya kita melakukan hal-hal sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, membuat Tuhan sedih, kita lakukan tidak adik-adik? Tidak. Seperti apa sih Kak? Misalnya kalau tidak taat pada perintah Tuhan. Misalnya ada beberapa contoh nih adik-adik. Misalnya gini, nah ada teman yang mengajak adik-adik untuk berbohong atau nakal. Yuk, jangan berkata yang ini ya, nanti kita bohong aja. Adik-adik ikuti? No, tidak ya. Atau misalnya berbohong kepada papa atau mama atau guru. Tidak ya. Kita tidak mau berbohong kepada orang lain. Kita mau berkata yang benar. Atau apalagi adik-adik? Diajak berbuat nakal. Mau? Ya, enggak Kak. Aku kan anak Tuhan yang baik. Ya, good. Apalagi adik-adik misalnya menonton film yang tidak baik, yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita nggak mau, ya. Terus apalagi adik-adik? Misalnya ini di rumah nih adik-adik, di rumah kita seperti apa? Ya, membuat adik nangis. Ih, kayaknya lucu nih buat adik nangis. No, enggak ya. Jangan membuat adik menangis atau menggoda atau berantem sama kakak atau adik di rumah. Karena itu apa? Ya, tidak baik ya. Nanti kita mau bersama-sama saling mengasihi. Nah, apalagi adik-adik, misalnya ini memakan makanan yang dilarang. Aduh, kamu lagi batuk tapi memakan makanan yang buat kita lebih batuk lagi. Oh, enggak ya. Kalau papa mama ingin kita melakukan sesuatu hal, melarang sesuatu hal, itu berarti untuk kebaikan kita. Kita juga mau taat kepada papa dan mama. Karena Tuhan juga sayang kepada kita semua melalui Papa dan Mama. Nah, adik-adik seperti Bapak Bileam, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada perintah Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau hal-hal yang kita lakukan membuat Tuhan sedih, kita lakukan tidak ya adik-adik. Kita mau bersama-sama ingin menjadi anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan.
Sulit Kak, ya walaupun sulit, tapi kalau kita mau taat pada perintah Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memampukan kita untuk dapat taat kepada perintah Tuhan. Dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik lagi. Ya, adik-adik, selamat taat kepada perintah Tuhan, dan selamat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita buka sama-sama ya Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, adik-adik ingat itu ya firman Tuhan hari ini. Nanti setelah adik-adik selesai sekolah minggu online, ayat hafalan tolong dibaca lagi. Dan kiranya juga ayat hafalan ini adik-adik boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus taat kepada Allah lebih daripada kepada manusia. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop. Nah, nanti kalau kita sudah sekolah minggu, kembali seperti semula, amplop persembahan bisa dikumpulkan di kelas masing-masing. Atau adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk transfer ke rekening GKI Gading Indah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus juga doa penutup untuk sekolah minggu online minggu ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan hari ini. Dan juga kami boleh mengikuti sekolah minggu online minggu ini. Kami berterima kasih juga untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau mendoakan untuk teman-teman, keluarga kami yang saat ini sedang sakit ataupun tidak dapat mengikuti kebaktian ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berterima kasih karena pandemi sudah mereda Tuhan beberapa minggu ini. Kiranya Tuhan pandemi ini boleh segera berlalu supaya kami boleh segera sekolah minggu seperti semula. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan juga untuk kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan untuk kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan kami, kiranya Tuhan boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan, dan juga boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, Kak Erni ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.